Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalifah. Saya dari kelas B5 mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling yang ada pada penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis teknik sampling itu sendiri, saya akan menjelaskan pengertian teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pada suatu populasi dalam penelitian. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama jenis probability, yang kedua non-probability. Teknik sampling jenis probability terdiri dari simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan yang terakhir cluster sampling. Lalu yang jenis non-probability ini terdiri dari confined sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan yang terakhir kuota sampling. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik simple random sampling. Teknik ini biasanya disebut dengan sampling acak sederhana, yaitu metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Berarti simple random sampling ini mengambil sampel secara acak, seperti arisan gitu. Dan teknik ini merupakan teknik yang paling gampang di antara teman-temannya ini, karena mengambilnya secara acak dan peneliti harus memastikan mengambil sampel yang sudah terdaftar dalam populasi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu systematic sampling. Systematic sampling ini merupakan metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematika tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Contohnya nih, peneliti ini ingin mengetahui gizi balita di dusun A. Nah, peneliti itu membutuhkan 10 sampel dari 100 populasi yang ada di dusun A. Kemudian peneliti itu mengambil sampel secara acak, secara acak pada balita urutan kelipatan yang sama seperti 10, 20, 30 sampai pada angka 100. Jadi peneliti ini mencari sampel dari kelipatan urutan yang sama kayak 10, 20, 30, 40, 50 seperti itu. Selanjutnya ada stratified sampling. Stratified sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan dalam klasifikasi yang berbeda, seperti usia, status sosial, ekonomi, ataupun jenis kelamin. Contohnya, peneliti ingin mengetahui tentang pentingnya agama di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, peneliti ini sebelum mengambil sampel itu membuat strata seperti mahasiswa baru, mahasiswa tahun kedua, mahasiswa tahun ketiga, dan mahasiswa akhir. Jadi peneliti ini mengambil sampel berdasarkan tingkatan. Yang terakhir, cluster sampling. Cluster sampling itu merupakan metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil dari tiap-tiap kelompok. Contoh, peneliti ingin meneliti tingkat stres akademik pada mahasiswa akhir di Provinsi Jawa Timur. Nah, cara mengambilnya itu dengan mengambil tiap-tiap kota yang berada di Jawa Timur, seperti Surabaya, Pasuruan, Malang, dan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas teknik sampling non-probability. Nah, yang pertama ada confined sampling. Teknik ini digunakan ketika peneliti dihadapkan pada keberadaan subjek penelitian yang sangat dinamis. Biasanya, peneliti tidak mempunyai kontrol atas jumlah populasi yang diteliti.
Selain karena peneliti tidak memiliki datanya, serta jumlah populasinya itu sangat dinamis dan berubah-ubah, jadi peneliti itu mustahil buat menentukan jumlah populasi. Contohnya nih, peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat mengenai langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menangani pencegahan COVID-19 yang sudah mewabah di Kota Surabaya. Nah, peneliti ini mengambil secara acak di beberapa jalan raya, terus pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam teknik ini, peneliti mencari informan atau responden yang memang mengetahui pengetahuan yang sesuai pengamatan peneliti, maksudnya sesuai yang berkaitan dengan penelitian, pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Contohnya, peneliti ingin mengetahui perilaku orderan fiktif dari oknum customer ojek online. Nah, peneliti ini mencari responden atau informan kepada driver ojol yang pernah menerima orderan fiktif dari oknum customer service ojek online tersebut. Ketiga, ada snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik yang dilakukan ketika jumlah populasi sulit ditentukan dan isu yang dibahas atau penelitian yang dibahas itu sangat sensitif. Snowball sampling ini merupakan teknik sampling yang berantai. Nah, biasanya dalam teknik snowball sampling ini, peneliti itu sulit mencari individu atau responden yang layak dijadikan subjek penelitian tanpa mengetahui informasi dari informan sebelumnya. Contoh, penelitian tentang PSK yang ada di kota A. Nah, peneliti ini susah mengetahui ngeblank. Contohnya, peneliti ingin mengetahui yang melakukan tindakan PSK di suatu kota A. Biasanya peneliti ini bakalan kesusahan mencari siapa yang diduga melakukan PSK ini. Maka untuk mengetahuinya, peneliti dituntut untuk memiliki bekal pengetahuan apa saja yang berpotensi seseorang untuk menjadi PSK itu tadi, seperti indikator-indikator atau dan yang lain-lainnya. Dengan begitu, peneliti dapat menentukan siapa saja orang yang berpotensi maupun telah melakukan PSK tadi, kegiatan PSK. Yang terakhir ada kuota sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara memberi kuota sampel secara proporsional pada tiap kategori. Kategori ini dibuat berdasarkan pengetahuan awal tentang karakteristik populasi. Karakteristik populasi diasumsikan memang ada sebelumnya. Contoh, penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Sampel yang dicari berada dalam ruang lingkup nasional, yaitu yang ada di Indonesia. Kuota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Peneliti menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik akan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Sampel dari kategori laki-laki dan perempuan diambil secara proporsional. Begitu pula dengan kategori pendidikan dan umur.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.